Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala UPTD SD Larangan Jambe beserta rekan-rekan guru dan juga rekan mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan, yaitu kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu tentang budaya positif. Nanti saya selaku salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 Indramayu mendapatkan amanah atau tugas untuk bisa mengkontribusikan pembelajaran yang telah saya dapatkan selama dalam pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak di Kabupaten Indramayu untuk bisa dibagikan, berbagi dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya, khususnya dan rekan-rekan guru yang lain pada umumnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nanti kita sistemnya sistem santai saja, tidak terlalu resmi, tidak terlalu formal, jangan tegang. Yang penting mangga baru sambil minum, sambil makan nggak masalah ya. Yang penting materi nanti kita simak dengan baik, dan sekiranya ada hal-hal yang kurang bisa berikan masukan dan sarannya kepada saya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Ini adalah merupakan paket modul dari modul 1. Modul 1 itu ada terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan ini yang terakhir dari modul 1 yaitu modul 1.4. Materinya tentang budaya positif. Dan perkenalkan, saya adalah Rohmanuddin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Dan pengajar praktik saya adalah Bapak Eman Suherman, dan fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Yani. Untuk materi yang pertama yang akan kita bagikan adalah tentang perubahan paradigma belajar. Di sini saya akan menyampaikan tentang meluruskan beberapa, mohon izin sambil berdiri ya Bapak Ibu, meluruskan beberapa tentang miskonsepsi atau pemahaman konsep yang sekiranya kurang tepat dalam memaknai bahasa controlling. Yang pertama yaitu ada anggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah miskonsepsi yang perlu diluruskan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif itu bisa berupa penghargaan, yang reward itu beranggapan bahwa selama ini reward dan penghargaan adalah sesuatu yang mempunyai efektif dan kemanfaatan. Tapi nanti di budaya positif kita akan kupas seperti apa seharusnya. Yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Apabila kita memberikan kritik kepada orang, terutama pada murid-murid kita, itu akan dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi yang harus diluruskan. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang yang lebih tua, yang lebih umurnya mungkin lebih dewasa dari murid-murid kita, mempunyai hak untuk memaksa. Jadi anak harus nurut dengan kita. Apa yang kita katakan, anak harus patuh. Itu sebuah miskonsepsi yang perlu diluruskan. Selanjutnya, menurut Stephen R. Covey, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini dari Stephen R. Covey dalam jurnal yang Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa ini merupakan salah satu motivasi juga bagi kita, sebuah refleksi bagi kita untuk memacu kita bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, intinya bila kita ingin mengadakan perubahan yang perlahan atau sedikit, maka
ubahlah sikap kita. Tapi jika kita ingin efeknya itu jangka panjang, lebih cepat sasarannya, lebih cepat, lebih efektif, maka yang harus diperbaiki adalah cara-cara utama kita. Itu cara kerangka acuan kita, bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia atau berpikir tentang murid, dan mengubah paradigma kita, pemahaman kita tentang dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Intinya kita melihat bahwa biasanya seorang guru itu menganggap murid adalah sesuatu anak yang harus nurut apa kata gurunya. Sebetulnya itu pemikiran yang salah. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu merupakan sebuah sudah membawa kodratnya masing-masing. Dia sudah membawa bekalnya masing-masing. Tugas kita guru hanya menuntun supaya anak-anak tersebut bisa menemukan kodratnya, bisa menemukan kodrat yang sudah dibawa oleh dia, dalam arti menebalkan garis-garis potensi yang ada di dalam dirinya kita gali sehingga muncul dan menjadi karakter bagi anak tersebut, sehingga terciptanya sebuah cipta, rasa, dan karya atau budi pekerti. Ketika budi pekerti sudah terbentuk dalam diri anak, maka sasaran atau tujuan dari pendidik sudah tercapai. Tentunya budi pekerti yang baik. Selanjutnya di sini ada tentang perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol yang tadi disampaikan oleh siapa tuh Stephen R. Covey. Di sini ada realitas bahwa berpikiran kita biasanya berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata di dalam teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang memiliki hal yang sama. Di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Artinya apa? Tidak semua orang ketika melakukan, contoh dalam murid kita ya, ada yang nakal. Itu tidak, kita jangan langsung memvonis bahwa dia itu salah. Tapi pasti dia punya alasan. Kita harus tahu setiap orang punya alasan dalam melakukan perbuatannya. Nah itu yang harus kita benahi seperti itu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Sama dengan murid kita juga. Murid tidak bisa kita kontrol. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Bagaimana caranya? Nanti kita step by step, perlahan dengan teknik-teknik yang harus dimiliki atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana supaya murid kita bisa terbiasa mandiri, dalam arti bahwa dirinya yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan guru ataupun teman, tapi dirinya sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah dan model berpikir menang menang. Biasanya kita berpikir bahwa dalam setiap event ada persepsi kalau tidak menang ya kalah. Nah, kita ubah pemikiran itu, kalau tidak menang ya harus menang. Nah, itu sebagai salah satu motivasi intrinsik dalam diri kita. Tapi tentunya dengan cara-cara yang sportif, cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk materi berikutnya kita sampaikan tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini memiliki tujuan, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Intinya, tujuan dari disiplin positif adalah tadi, bagaimana kita menanamkan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya, namanya motivasi intrinsik.
Jadi ada 3 motif dasar manusia dalam berperilaku. Biasanya yang pertama itu motivasi karena takut atau takut mendapatkan hukuman. Motivasi yang kedua karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Dan motivasi yang ketiga adalah motivasi karena memang menyadari ingin menggali potensi dan nilai dirinya. Makanya yang dianggap terbaik di sini adalah yang terbaik motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri kita masing-masing. Nah, dalam disiplin positif ini, ketika murid kita sudah tertanam motivasi intrinsik yang muncul dari dalam dirinya sendiri, maka tanpa kita suruh pun, tanpa kita perintah pun, murid akan memiliki kesadaran karena motivasinya tumbuh dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tetapi tentunya untuk menanamkan motivasi intrinsik itu perlu proses. Biasanya dalam proses tersebut perlu melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak eksternal. Contoh, kita pembiasaan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Tentunya tidak hanya sekali kita omongan, "Bes, anak-anak buanglah sampah pada tempatnya." Yang namanya anak-anak ya Bapak Ibu. Ketika diberitahu iya Pak, iya Bu, tapi ketika selesai gurunya keluar, kita lihat 5 menit atau 1 menit kemudian ada saja anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Makanya disinilah butuh proses eksternal atau pihak ketiga untuk bisa menanamkan motivasi intrinsik pada murid kita. Makanya kita perlu di sini pengawasan, pemantauan supaya mereka terbiasa sehingga bisa menjadikan kebiasaan tersebut menjadi sebuah karakter dan membudaya di lingkungan sekolah. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, untuk menanamkan motivasi intrinsik, kita perlu proses. Dalam proses itu apabila kita butuhkan, yaitu pihak ketiga untuk membantu munculnya motivasi intrinsik pada anak didik kita, yaitu dengan motivasi eksternal seperti kita dengan murid. Kita sebagai motivasi eksternalnya supaya murid bisa muncul motivasi intrinsik seperti itu. Memang yang namanya budaya kan tidak langsung jadi seketika itu juga, butuh proses, butuh waktu, butuh usaha. Makanya disinilah bagaimana tugas kita sebagai pendidik untuk menciptakan budaya-budaya yang baik, budaya-budaya yang positif sehingga bisa tumbuh atau muncul dari murid kita sendiri. Di sini juga Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kata merdeka pada pendapatnya di atas. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kata merdeka dalam pendapat Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya banyak tadi motivasi intrinsiknya sudah ada, tidak hanya harus diperintah oleh gurunya atau orang lain. Ayo kebersihan, ayo buang sampah, ambil sampah, tidak seperti itu. Tapi ketika murid kita melihat sampah bukan pada tempatnya, tanpa disuruh, dia muncul motivasinya, langsung ambil, masukkan ke tempat sampah. Itu yang diharapkan dari penerapan budaya positif ini. Berikutnya, bagaimana peran kita sebagai pendidik dalam mencapaikan tadi disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang harus ada pada murid-murid kita? Nah, kita dalam platform Merdeka Mengajar
disebutkan bahwa adanya profil pelajar Pancasila minimal. Sebetulnya banyak Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu banyak. Cuman saya sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita tentang adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama tentang yaitu poin 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana item dari masing-masing profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama, nilai kebajikan universal dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini ruang lingkupnya murid dengan dimensi profil ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Jadi intinya ruang lingkup yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia. Ruang lingkupnya banyak di sini, ada religius, percaya dan menghayati serta memperdalam ajaran agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah, nasional, dan global. Tentunya dalam poin item berkebinekaan global ini kita tanamkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berbineka. Berbineka itu beragam, baik dari suku, bangsa, agama, budaya, dan sebagainya. Tentunya kita tanamkan pada murid-murid kita untuk bisa saling menghormati, menerima, dan toleransi dalam berbineka. Biasanya contoh ketika ada siswa baru pindahan dari sekolah yang lain, tentunya murid kita tanamkan, kita beri edukasi bahwa berbineka itu antara lain menerima murid yang baru dengan sukarela, dalam arti dengan saling menghormati walaupun dia berbeda dengan agama kita ataupun suku kita, tapi tetap saling menghormati, saling toleransi kita terapkan seperti itu. Berikutnya adalah gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Nah, tadi gotong royong di sini intinya bekerja sama. Kita sudah praktekkan tadi di kegiatan Jumsi ya, Jumat Bersih, bagaimana kita terapkan pada anak murid-murid kita, pada murid kita tentang bergotong royong, saling bekerja sama, berkolaborasi. Nah, mudah-mudahan dengan program Jumat Bersih yang kita galakkan di sekolah kita, mereka terbiasa ketika di lingkungan masyarakatnya. Berawal dari lingkungan sekolah, mereka karena kita biasakan dalam sebuah program, akhirnya mereka terbiasa bergotong royong. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi intrinsik ketika berada di lingkungan masyarakat. Jadi ketika di rumah ada ibu atau orang tua sedang membersihkan rumah, dengan sendirinya murid-murid kita membantu tanpa harus diperintah oleh orang tuanya. Itu yang kita harapkan. Maka nilai-nilai gotong royongnya akan tercapai. Berikutnya yaitu mandiri. Seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Intinya mandiri itu murid kita tidak bergantung kepada orang lain, dia hanya bergantung pada dirinya sendiri. Bukan dalam arti kata yang sombong ya, bukan dalam makna sombong, tapi dalam makna pendidikan. Dia memiliki kepercayaan diri pada kemampuannya, pada potensi dirinya. Tinggal bagaimana kita sebagai guru menuntun
supaya motivasi atau potensi yang ada dalam murid kita tumbuh berkembang sehingga tertanam pada diri murid kita, seperti itu. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Jadi bernalar kritis intinya murid kita itu bisa memproses, menerima informasi tapi tidak langsung ditelan mentah-mentah, dalam artian tidak langsung ada informasi seperti ini langsung percaya, tidak. Kita ajarkan pada murid kita untuk bisa berproses dalam berpikir. Kita saring apakah itu sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan budaya lokal daerah kita, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sesuai dengan budaya bangsa. Maka murid kita ajarkan untuk bisa menyaring, bernalar kritis, memproses sehingga bisa menentukan sikap mana yang harus dia ambil. Terus yang terakhir di sini ada kreatif. Seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri atau untuk lingkungan sekitarnya. Artinya apa? Murid-murid kita mempunyai pemikiran, ide atau gagasan yang membangun, yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Baik, mungkin itu 2 materi dulu Bapak Ibu. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif. Sampai di sini ada yang perlu kita komunikasikan, mangga Ibu Eka. Atau dari yang lainnya, atau kita lanjut saja. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang kita tadi di dalam disiplin positif tentang motivasi. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu secara keseluruhan, diri kita juga termasuk, murid-murid kita juga termasuk. Yang pertama, yang pertama motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ya kita juga sebagai orang dewasa terkadang seperti itu ya Bapak Ibu. Motivasi kita melakukan sesuatu itu anak takut akan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ini juga berlaku pada murid-murid kita seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya dalam murid-murid kita nih, ketika kita beri pertanyaan, kita iming-imingi sebuah reward, biasanya pada semangat. Tetapi apakah hal tersebut bisa dibenarkan atau bermanfaat? Nanti kita akan kupas setelah ini. Berikutnya, motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, menurut Bapak Ibu nih, motivasi mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Motivasi yang keberapa nih? Apakah yang pertama karena takut mendapat hukuman, atau yang kedua yang mendapatkan reward, atau yang ketiga untuk menemukan jati dirinya? Yang keberapa nih? Yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang paling baik. Tapi bagaimana motivasi yang 1-2? Memang tidak salah, tetapi kurang tepat. Kurang tepat. Memang motivasi yang pertama sering kita jumpai, diri kita pun terkadang seperti itu. Ya, motivasi yang kedua juga sama, kita pun melakukannya. Tetapi alangkah baiknya apabila kita bisa menanamkan motivasi yang ketiga pada diri kita sendiri. Contohnya, biasanya
Saya, Bu Mega ya, datang terlambat nih. Oh, bagaimana caranya seperti datang? Karena apa? Saya harus datang terlambat karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Berarti kan masuk ke motivasi satu nih. Takut mendapat hukuman atau mendapat ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan. Berarti saya belum menerapkan motivasi yang ketiga. Motivasi saya masih karena takut mendapat hukuman. Atau murid-murid kita mengerjakan tugas nih. Yang tidak mengerjakan tugas nanti suruh berdiri di depan. Itu kan motivasi yang pertama, takut mendapat hukum. Jadi mereka itu mengerjakan tugas karena takut dihukum, bukan karena ingin menggali potensi dirinya. Memang tidak salah, tapi kurang tepat. Yang berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, terkadang memang dalam memberikan reward atau penghargaan, contoh ya kalau dalam dalam pendidikan agama ya, tentunya Pak Soleh ya, nama Pak Soleh merah bahasa nih. Nah, yang menguasai bidang keagamaan. Dalam agama kan tentunya saya pernah membaca sebuah artikel atau sebuah cerita di media sosial tentang kehidupan para tokoh sufi. Tokoh sufi kan di atasnya golongan kita ya. Mereka itu beribadah sudah tidak ingin mengharapkan pahala, tidak ingin mengharapkan surga, tidak takut karena neraka. Menurut yang saya baca seperti itu. Mereka beribadah itu karena memang ingin dekat dengan Tuhannya sebagai bentuk penghambaan terhadap Tuhannya. Jadi tidak ada iming-iming takut neraka, tidak ada iming-iming ingin surga, tidak ada. Dalam pendidikan pun seperti itu seharusnya. Cuman beda posisinya ya, beda lingkungannya. Kalau di lingkungan agama tokoh sufi seperti itu. Nah, kita juga dalam pendidikan agama Islam yang namanya ikhlas, kalau tidak salah berhubungannya dengan ikhlas. Tidak mengharapkan imbalan, tidak karena takut sesuatu hukuman, tapi benar-benar ikhlas karena sebagai wujud ibadah kita hanya mengharapkan ridho Allah, hanya karena Allah. Itu dari sudut pandang agama kita terapkan di motivasi perilaku manusia dalam pendidikan, dalam kehidupan. Semuanya nyambung, sinkron sebetulnya. Cuman beda redaksi saja seperti itu. Makanya yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita manusia kan fondasi yang pertama kan agama ya. Karena mahasiswa terutama yang di kuliah sudah dalam materi agama pasti diterapkan tuh. Agama menjadi landasan dasar bagi kita umat Islam. Dalam motivasi kehidupan juga sama, tidak jauh berbeda. Yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita contohkan seperti ini Bu. Contoh, saya dengan Mbak Neva, Ibu Neva ya, di kelas 6. Nah, saya ini Bu jarang memberikan reward. Atau biasanya dalam metode pembelajaran ada yang namanya pemberian reward ya. Bisa berupa bentuknya bermacam-macam, bisa berupa makanan ataupun stiker, ya bintang atau emosi dan sebagainya. Itu dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran itu tidak disalahkan, benar memang bermanfaat. Tetapi lihat jangka tujuan jangkanya itu masih jangka pendek atau jangka panjang. Nah, menurut saya itu adalah saya yang berdasarkan dalam pendidikan CGP itu memang bermanfaat tapi dalam jangka waktu pendek. Bagaimana bisa dikatakan jangka waktu pendek? Ketika Ibu Neva masuk ke kelas 6 dengan pembelajaran yang sudah dibekali dari kampusnya, beliau terapkan di SD kita, berikan reward pada anak untuk memotivasi belajar. Masih ada itu dalam metode pembelajarannya, ada pemberian reward itu. Terapkan di kelas 6. Ibu Neva buat stiker atau buat bintang-bintangan. Terus ketika anak yang bisa menjawab diberi stiker, anak semangat nih. Oh, ketika ada Ibu Neva semangat belajarnya. Ketika Ibu Nevanya selesai praktek di sini dengan guru kelasnya tidak tahu bahwa Ibu Neva menggunakan metode reward seperti itu. Nah, ketika guru kelasnya tidak tahu nih metodenya seperti biasa, metode yang bukan pemberian reward, guru kelasnya belajar seperti biasa. Ada perbedaan suasana Bu, pasti ada perbedaan. Ketika dengan pemberian reward, anak-anak akan semangat, tapi ketika tidak ada reward, anak tidak semangat. Itu efeknya. Jadi memang bermanfaat tapi dalam jangka pendek. Nah, bagaimana bermanfaat untuk jangka panjang? Ya kita ubah.
seperti teknik seperti itu kita ubah. Contoh lagi, ketika kita beri pertanyaan kepada anak-anak didik kita, pada murid-murid kita, siapa yang bisa menjawab pertanyaan, yang bisa menjawab, Arman beri reward atau Bapak Ibu beri reward. Anak di kelas kan karakteristiknya bermacam-macam, kemampuannya bermacam-macam. Pasti ada yang kemampuan kompetensinya di atas rata-rata, bahkan ada yang di bawah rata-rata. Nah, ketika bagi anak yang di bawah rata-rata, mereka sudah pesimis dulu, Bu. Pasti sudah pesimis. Ya, masa bisa kan? Ya, paling ya Mbak Vina, ulun, mar'a, aigasim bisa. Kita mah bisa. Paling ya Mbak Vina, ulun, sing oli ribet, kita mah oli ribet dah. Kan seperti itu pemikirannya. Jadi mereka sudah misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita supaya merubah pemikiran anak atau murid seperti itu? Nah, kita tanamkan nih motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya juga terapkan ketika pembagian rapot, biasanya saya sebutkan rankingnya 10 besar, the best 10. Ketika saya dapat materi ini di semester pertama kemarin, nggak ada ranking, Bapak Ibu, anak-anak nggak ada ranking, karena mereka sudah bisa menebak. Ranking siji Mbak Vina, ranking loro, ranking 2 ulun, ranking 3, sudah bisa menebak mereka itu. Makanya apa? Bagi teman-teman yang lain, mereka akan menjadi seolah-olah apa ya, mendapatkan hukuman karena tidak mendapatkan ranking. Itu yang mereka rasakan. Makanya sengaja saya tidak buatkan ranking di kelas ketika semester kemarin karena sudah mendapatkan bekal dalam pendidikan CGP. Tapi saya sebutkan saja, yang penting nilai kalian, kriterianya ini. Kalau di bawah kriteria itu berarti nilai cara belajar kalian kurang maksimal. Jadi anak ketika diberi seperti itu, mereka berubah wajahnya, tergambar kegembiraan, keceriaan. Mereka tidak pesimis lagi. Tadinya yang biasanya saya setiap pembagian rapot sudah menunjuk si A, si B, juara 1, juara 3, juara seterusnya. Ketika saya terapkan seperti itu, anak itu tangan, jadi Pak, yang penting nilainya jangan di bawah ini ya Pak. Iya, kalau nilainya di bawah itu berarti kamu perlu pembekalan lebih lanjut, bimbingan lebih lanjut. Tapi ketika nilainya yang di atas KKM, berarti kalian sudah berhasil dalam pembelajaran. Anak-anak tangan semua. Itu efeknya, Bu. Jadi saya coba terapkan di kelas seperti itu. Makanya saya terapkan yang motivasi yang ketiga di sini, motivasi yang kedua saya ubah paradigmanya supaya anak tidak tergantung belajar semangat atau efektif itu karena hanya mengharapkan penghargaan saja. Saya ubah. Kira-kira bagaimana caranya? Atau anak itu mengerjakan tugas jangan hanya karena takut mendapatkan hukuman dari gurunya. Saya coba dengan mencari referensi, dengan bertanya dengan teman-teman yang lain bagaimana supaya bisa menerapkan, menghilangkan motivasi 1, motivasi 2 di dalam pembelajaran. Saya juga masih belajar Bapak Ibu untuk bisa menerapkan motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang sangat sulit karena kita sudah terbiasa dengan hukuman dan penghargaan. Untuk menerapkan motivasi perilaku manusia butuh proses lagi, butuh usaha yang keras lagi dari kita sebagai pendidik. Tapi yang namanya belajar, kita niatkan sebagai pendidik, kita niatkan bahwa tujuan kita adalah murid dan murid. Bukan sekolah, bukan lain sebagainya, Bu. Kita ubah paradigma kita, cara berpikir kita rubah, bukan untuk sekolah, tapi untuk murid kita. Karena kita sebagai pendidik adalah ditugaskan mengemban amanah bagaimana menuntun murid kita. Ketika kita sudah berhasil menanamkan budi pekerti pada murid kita, insya Allah sekolah pun akan bagus. Dalam arti apa? Imbasnya tetap ke sekolah juga, tetapi kita ubah, prioritas kita adalah murid. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik terhadap murid-murid kita. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Jelas ya Bapak Ibu, kita sharing saja nih. Ayo kita bareng-bareng mulai sekarang kita coba belajar terapkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Materi yang berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Kebutuhan manusia memang banyak. Secara kalau kita dalam materi IPS ya biasanya ada berapa tuh? Sekunder, primer, tersier. Nah, itu cakupannya luas ya gitu. Untuk primer kebutuhan pokok, sekunder kebutuhan tambahan, dan tersier biasanya kebutuhan apa tuh? Kemewahan ya. Nah, kita dari 3 kebutuhan tersebut kita simpulkan menjadi 5 kebutuhan dasarnya saja yang menjadi dasar dari manusia dalam kebutuhannya dalam kehidupan ada 5. Yang pertama di sini ada kebutuhan untuk bertahan hidup, terus kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Yang pertama kita bahas nih tentang kebutuhan bertahan hidup. Ini kaitannya dengan kalau bertahan hidup biasanya dari segi fisiologisnya biasanya berkaitan dengan kebutuhan sandang pangan papan. Ya, nah, bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Di sini adalah sebuah kebutuhan bagi manusia untuk bertahan hidup. Di sini masuk dalam fisiologisnya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kebutuhan biologisnya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Berarti dari segi kebutuhan biologis adalah proses reproduksi, meneruskan keturunan. Jadi supaya dari silsilah keluarganya nyambung terus sampai anak cucu. Terus komponen psikologisnya adalah meliputi kebutuhan akan perasaan aman di sini. Jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana tentunya bagi manusia kita dalam agama juga dianjurkan atau diwajibkan untuk berusaha. Tentunya dibarengi dengan doa. Usaha tanpa doa apalah artinya? Doa tanpa usaha sia-sia. Nah, seperti itu. Ya. Ini kebutuhan yang pertama, meliputi kebutuhan fisiologis dalam arti fisik kita, biologis tentang keturunan kita, dan psikologis tentang rasa aman. Ini kebutuhan hidup yang pertama. Kebutuhan hidup yang kedua, kebutuhan manusia yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Biasanya anak atau murid-murid kita akan menunjukkan dengan berbagai macam aksi ketika ingin diterima atau diberi kasih sayang terhadap gurunya atau orang tuanya. Biasanya contoh ketika saya di rumah nih, ketika dengan anak yang bungsu, kalau ingin mendapat perhatian biasanya pakainya nangis. Nah, maka ketika dengan menangis dia akan mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tentu setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang mungkin dengan ngambek, caranya ngambek ingin mendapatkan perhatian atau ingin diterima. Tentunya juga setiap anak berbeda caranya dalam memenuhi kebutuhan untuk bisa diterima atau memperoleh kasih sayang. Nah di sini, ini kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh, ketika ada murid kita, ya saya amati ada yang biasanya anak itu bermain dengan teman-temannya, tapi pada suatu hari dia sendirian di dalam kelas. Ketika istirahat, ada apa nih? Kenapa nih? Itu salah satu cara anak untuk mendapatkan perhatian atau rasa ingin diterima. Kita komunikasikan ada kendala apa yang biasanya kan bermain dengan teman-teman dan sebagainya. Ternyata ketika dikomunikasikan pada waktu kemarinnya di rumah bermain ada suatu ketidakcocokan, makanya dia ingin memiliki rasa diterima oleh teman-temannya. Nah, sebagai bentuk respon respon aksinya dia tidak mau gabung dengan teman-teman, ingin diterima kembali.
responnya seperti itu. Makanya kita komunikasikan dengan teman-teman sekelompoknya, bagaimana nih kita selesaikan, kita fasilitasi akhirnya bisa selesai seperti itu. Ini juga terkadang kalau di rumah bermacam-macam ya Bu. Kalau Mas Al, Dede Giat dengan Mbak Sanun itu beda. Aksinya untuk bisa mendapatkan perhatian dari ibunya akan berbeda. Arul dengan Lugnu juga berbeda Bu Rominya. Cara mencari perhatian Ibu Romi pasti akan berbeda antara Arul dengan Lugni atau siapa yang besarnya itu Bu Romi. Olin, mereka akan punya caranya sendiri untuk bisa diterima oleh orang tuanya atau mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tuanya. Kebutuhan yang ketiga itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Biasanya saya amati di kelas nih, dengan Adit ya, murid yang paling hebat di kelas saya itu Muhammad Aditya Pradipta. Terkadang bagi teman-temannya dia itu dikatakan sebagai teman yang suka bercanda, suka bergurau. Terkadang bergurunya itu melebihi batas ya. Tetapi saya tidak salahkan Adit. Dia pasti ada motivasi, ada tujuan kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Atau ada penyebabnya dan ada tujuannya. Penyebabnya mungkin dari segi kehidupan di keluarganya, mungkin dia kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang. Makanya ketika di kelas atau di sekolah dia ingin memenuhi kebutuhan yang berikutnya, itu kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan dari teman-temannya. Ini loh, saya Adit. Terkadang dia ingin teman-temannya mengakui bahwa Adit itu adalah Adit yang hebat, Adit yang pintar. Tapi caranya yang perlu kita luruskan. Seperti itu. Ketika bermain bola saya amati dengan sengaja dia mengarahkan bola ke temannya. Tapi sebetulnya dia itu bukan nakal atau bukan jahat, bukan. Dia ingin mendapatkan pengakuan. Saya Adit nih, pinter menendang bola, jago bermain bola. Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Cuma caranya yang perlu kita luruskan. Nah disinilah Adit akan menunjukkan bahwa dia membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Karena selama ini dia itu dikatakan oleh temannya sebagai anak yang tidak baik, anak yang nakal, anak yang jahat. Padahal di balik itu bisa jadi dia itu memiliki kekurangan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan dari teman-teman yang lain. Makanya tugas kita nih di sini terhadap murid-murid kita, tidak hanya terhadap Adit, terhadap yang lain juga, mungkin ada sebab dan tujuan atau kebutuhan yang anak murid kita belum terpenuhi di lingkungan rumahnya. Makanya mereka mencarinya di sekolah. Tapi dengan caranya mereka sendiri, dengan cara mereka masing-masing ya, tentunya akan beraneka ragam. Berikutnya kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah biasanya dalam pembelajaran, kegiatan kita belajar mengajar, tentunya dalam proses pembelajaran dulu, kalau waktu saya masih di SD, seorang guru itu kalau memberi tugas saya tidak tanggung-tanggung. Jadi kata 10 ya 10 harus selesai. Ya, tidak ada tolerir. Menulis 2 halaman harus selesai. Ketika kita terapkan, ketika waktu masih zaman kita di SD kita terapkan sekarang di zaman yang sudah bertransformasi, berreformasi, tentu tidak akan bisa kita terapkan, Bu. Anak tentu akan menolak, akan memprotes karena zamannya sudah berbeda. Zaman kita dengan zaman anak sekarang sudah berbeda. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya, ayo kita coba terapkan bagaimana pemahaman terhadap anak itu tersampaikan. Contoh dalam pembelajaran matematika, kita proses dulu biasanya guru-guru kelas yang 1, 2, 3 biasanya Bu, penjumlahan, perkaliannya Bu. Kita awal itu dari yang paling mudah. Ya, bumi dong. Dari mudah terus naik levelnya, naik. Dari yang paling mudah itu anak akan bisa memahami konsepnya dulu. Konsepnya mereka paham, ketika sudah mereka paham, baru kita beri latihan. Nah, seperti itu. Dan dalam pembelajaran, karena memang saya coba terapkan di kelas 6 itu, ketika mengerjakan soal, saya bebaskan kepada anak. Artinya apa?
ketika saya sudah sampaikan materinya dan saya coba contoh soal dari yang angka yang mudah sampai angka yang dia levelnya naik, anak sudah bisa, saya bebaskan kepada anak, silakan kamu kerjakan tugas. Apa tugasnya Pak? Buat soal sendiri, dijawab sendiri. Mereka yang menentukan sendiri. Saya mencoba mereka untuk belajar mandiri, kreatif dan bertanggung jawab. Mandiri, mereka mencari cara sesuai dengan kemampuan saya nih, angka berapa yang harus saya masukkan. Kreatif, mereka berpikir, saya mampunya sampai level sekian, saya mampunya sampai level sekian. Dan tadi pagi saya terapkan di pelajaran matematika yang memang yang levelnya di atas rata-rata, angkanya milihnya tinggi-tinggi Bu. Saya contohnya Vina angkanya di atas 10 perkalian mencari volume kubus dan balok, dia menaruh angkanya di atas 10. Yang lainnya di bawah 5 angkanya. Berarti kan dari situ kita sudah bisa melihat berarti anak ini levelnya di atas rata-rata. Tanpa kita sebutkan anak si A pinter tidak, kita keliling coba lihat, oh ya. Yang penting saya tujuannya dia tahu caranya, dia tahu proses untuk mencari volume. Oh bisa, kamu sudah bisa, tinggal nanti kita bahas hasil penghitungannya benar tidak, hasilnya betul tidak. Saya keliling ternyata ya yang anak di atas rata-rata angkanya itu milihnya besar-besar ya Bu Neva, seperti itu. Ini sama juga nih, kita berikan kebebasan pada anak muda untuk menentukan. Bukan berarti bebas benar cari DWK. Kayak tadi pagi, Pak, aja belajar mana kebersihan B langsung, terus langsung balik. Pak, tugasnya aja kakek. Ya Ibu, itu bukan makna bebas ya Bu. Bukan makna berarti anak itu memiliki kebebasan, bukan seperti itu. Bebas itu ada batasnya. Bebas itu tetap kita arahkan. Ada batasan-batasan koridor yang harus ditempuh, bukan bebas sebebas-bebasnya. Kita lanjut di kebutuhan yang berikutnya, yang kelima, yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Makanya kita ayo bareng-bareng bagaimana menciptakan pembelajaran di kelas yang kira-kira menyenangkan. Jadi anak itu tidak bosan hanya nulis, hanya mendengarkan saja. Coba kita gunakan metode atau trik-trik dari Bapak Ibu guru atau rekan mahasiswa supaya anak itu di kelas belajarnya bisa menyenangkan. Entah itu dengan bermain, dengan kuis dan sebagainya, sehingga mereka tidak jenuh dalam belajar. Dan syukur-syukur bisa membuat suasana kelas menjadi ramai. Dalam arti ramai bukan ribut, tapi ramai dengan keceriaan mereka, dengan tertawanya mereka. Nah, dengan mereka senang dalam belajar, tertawa dalam belajar, hati kita sebagai pendidik akan merasa puas Bapak Ibu. Kita akan merasa berarti dalam diri kita tertanam, saya bisa membuat mereka bahagia, saya bisa membuat mereka tertawa. Merupakan sebuah poin plus sendiri bagi kita sebagai pendidik. Makanya ayo sekarang kita ubah paradigma ketika pembelajaran yang hanya sistemnya ceramah, hanya kita yang ngomong, anak-anak yang mendengarkan. Kita ubah seperti kita, ayo bareng-bareng belajar bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan permainan silakan, nggak apa-apa. Terutama guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya yang punya banyak permainan nih, Bu Rohmi ya. Contoh kayak tepuk dan sebagainya, biasanya guru-guru TK, guru-guru PAUD. Nah, nggak apa-apa kita adopsi dari mereka. Terkadang saya juga ketika di pendidikan guru penggerak itu ada pengajar praktik yang basicnya dari guru PAUD. Ya memang ketika bermain, kita bermainnya seperti anak TK Bu, tapi menyenangkan, benar menyenangkan. Ketika kita sebagai orang dewasa oleh pengajar praktiknya, ayo kita sekarang kita ada permainan ini, semua baris, muter, dolanan, apakah meniup bola, suruh oboy-oboyan, itu memang metode-metode di TK seperti itu. Tapi ketika diterapkan di pembelajaran ternyata menyenangkan. Apa salahnya kita juga meniru, mengadopsi pembelajaran seperti itu kita terapkan di kelas kita. Yang penting tujuan kita adalah murid bisa senang untuk belajar. Jadi tidak hanya serius kayak Bu Maida belajar, harus ada iklannya, harus ada inovatif yang lainnya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kita lanjut di 5 posisi kontrol.
bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu posisi kita sebagai penghukum. Biasanya ini sering kita lakukan, Bapak Ibu, sering kita lakukan seperti ini. Kita berada pada posisi penghukum. Penghukum itu bukan hanya sebatas menghukum secara fisik, tapi juga bisa dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan. Contoh, terkadang saya juga masih latah terhadap anak-anak yang sekiranya tidak mematuhi aturannya. Kamu itu gimana sih? Gak bisa diatur, gak tahu disiplin. Itu sebenarnya sebuah hukuman, tapi secara verbal. Siram badek, nah, itu juga sebuah hukuman, tapi secara verbal. Kita tahunya hanya hukuman itu hanya sebatas hukuman fisik, lari, hormat bendera, berdiri di depan kelas, yang kita tahu seperti itu. Tapi secara verbal pun sebetulnya kita sudah menghukum mereka. Nah, disinilah posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Posisi yang kedua, terkadang kita juga biasanya menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah pada anak didik kita. Tanpa kita sadari, saya juga terkadang ya masih terbawa pada posisi yang kedua ini. Posisi satu juga sering, posisi dua juga sering. Contoh tadi pagi ketika adik ribut, anak murid ribut, ketika diberi tugas, berapa rumus hasilnya berapa nih? Embuh pak. Akhirnya saya nyeletuk, mohon siram kiwanan baik, orang delengakan. Itu sudah membuat dia merasa bersalah tanpa saya sadari juga seperti itu, Bu. Ketika siram gionan bayi ya bisa seperti itu sudah menempatkan kita pada posisi pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah posisi kita sebagai teman dengan murid kita. Nah, ini sedikit levelnya naik lebih posisi yang positif. Tapi apakah sebagai teman juga posisi yang sangat efektif? Memang baik, bermanfaat, tapi efeknya tadi hanya sebatas jangka pendek. Seperti saya contohkan, saya dan Ibu Neva yang memberikan ribet. Anak-anak seolah menjadi teman dan Ibu Neva sudah berteman karena metode yang Ibu Neva terapkan nyambung dengan anak, membuat anak senang dengan pemberian ribet tersebut. Tapi ketika gurunya berganti atau rekan mahasiswa lain yang masuk, metodenya beda lagi, anak-anak seolah menganggap teman-teman mahasiswa yang lain bukan teman mereka. Maka posisi teman memang bagus, tapi efeknya hanya jangka pendek. Di sini ada sisi negatif dan sisi positifnya. Tadi positifnya kita bisa berkomunikasi dengan anak, terciptanya hubungan yang baik. Tapi negatifnya itu ketika dalam pembelajaran berganti guru yang lain, maka posisi sebagai teman itu akan jauh entah kemana. Berikutnya, posisi sebagai pemantau. Biasanya dalam posisi sebagai pemantau ini dalam kegiatan yang berkaitan dengan penerapan aturan. Dalam penerapan aturan, biasanya kita menempatkan diri sebagai posisi pemantau. Ketika ada anak yang datang terlambat, maka kita beri sebagai konsekuensinya ambil sampah atau buang sampah atau olahraga dulu. Itu sebagai pemantau, penerapan dari aturan yang ada. Terus berikutnya, posisi yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tetapi posisi seorang manajer ini harus bisa dulu pada posisi teman dan pemantau. Karena apa? Ketika berada di posisi manajer, bisa jadi sewaktu-waktu kita harus bisa menempatkan diri sebagai teman atau sebagai pemantau. Makanya posisi manajer ini diterapkan di posisi yang terakhir dan memang di posisi yang paling baik. Tetapi sebelum ke manajer kita harus bisa menempatkan diri dulu dalam posisi teman dan pemantau. Seperti itu. Jadi dalam contoh, ketika ada anak yang melanggar aturan, biasanya kita terapkan atau menempatkan kita sebagai posisi pemantau. Ya, kamu salah, sebagai hukumannya kamu harus buang sampah, itu sebagai pemantau. Sebagai teman,
Kita bermain dengan anak, ngobrol ketika belajar seolah-olah dengan teman biasa saja. Tapi terkadang kalau anak sekarang kita terlalu dekat dengan posisi teman, biasanya mereka itu hilang rasa santunya, sopannya kepada kita. Mereka akan mengeluarkan kata-kata seperti zaman sekarang, kata-kata gaul. Kamu nanya, kan seperti itu. Seharusnya itu tidak pantas diucapkan kepada seorang gurunya. Tapi terkadang karena sudah merasa sebagai teman, terkadang anak itu tidak berpikir sopan santun tidak dipakai. Karena seperti itu. Saya lihat amati ketika dengan temannya seperti itu. Sekarang lagi boomingnya karena mahasiswa, kamu nanya seperti, padahal kalau bahasa yang biasa saja kamu bertanya, itu mah kan memang zamannya sekarang kan seperti itu. Ketika kita berada di posisi manajer, kita harus bisa menguasai dulu posisi teman dan posisi pemantau. Karena apa? Bisa jadi sewaktu-waktu atau dalam waktu tertentu kita harus menempatkan diri kita sebagai teman atau pemantau untuk bisa menerapkan dalam posisi manajer ini. Nah, di sini jadi dalam posisi manajer, dalam penerapan disiplin, kita tidak langsung memvonis anak bersalah, kamu yang salah, tidak. Ada prosesnya nih. Kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita tanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak tadi. Kamu alasannya kenapa kamu berbuat seperti itu? Pertanyakan dulu alasannya, penyebabnya. Terus kita beri pertanyaan, menurut kamu yang kamu lakukan itu bagaimana? Baik atau tidak? Menurut kamu, berarti kita bukan kita yang memvonis ya Bu, tapi mereka sendiri, mereka berpikir salah Pak, tidak baik Pak, kan tahu itu tidak baik, kenapa dilakukan? Mereka berargumen lagi terus, bangun komunikasi seperti itu, ya. Dan alhamdulillah saya terapkan belajar posisi manajer ini Bapak Ibu pada murid saya Irwanto. Dari awal memang luar biasa, saya perjuangan berusaha. Saya punya target Irwanto pada waktu pertama pindah rambutnya bule, 1 bulan tidak mempan, 2 bulan tidak mempan. Saya coba komunikasi dengan wali muridnya di sini, neneknya tidak mampu, tidak sanggup. Akhirnya ketika mendapatkan pelatihan di calon guru penggerak, saya coba terapkan posisi saya sebagai posisi manajer, tapi saya belajar dulu sebagai teman dan pemantau bagi Irwanto. Saya panggil di rumah dinas, saya berbicara berdua dengan Irwanto, ngobrol, saya tempatkan saya sebagai teman dia. Ketika Irwanto sudah menganggap saya teman, saya naikkan posisi saya sebagai pemantau. Memang prosesnya tidak cepat, tapi saya coba seperti itu. Dan ketika saya terapkan dengan adanya keyakinan kelas nilai positif, saya kaget ketika tanpa saya perintah hari apa ya, udah lama, tiba-tiba rambutnya berubah menjadi hitam. Saya merasa kaget, alhamdulillah. Berarti anak sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Dia sudah menyadari bahwa dia menghormati keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Karena apa? Saya berusaha mencoba menangani Irwanto itu prosesnya lumayan. Kalau bahkan Irwanto ibaratnya itu kan tingkat melanggar aturannya itu di atas teman-temannya. Kalau adik itu sifatnya masih sifat bermain, ya sifatnya bermain. Tapi kalau Irwanto sudah naik ke ranah orang dewasa. Karena apa? Saya coba tanya anak-anak sejauh dengan Ibu Roipa, dengan Ibu Okta, ternyata bergaul di rumahnya juga dengan orang-orang dewasa, bukan dengan teman sebayanya, makanya mempengaruhi perilakunya. Makanya saya merasa bersyukur, alhamdulillah, walaupun prosesnya baru hanya sebatas dari segi penampilan, cuman masih ada PR-PR yang lain bagi Irwanto, untuk saya terhadap Irwanto, tapi butuh proses Bapak Ibu, seperti itu. Makanya saya coba terapkan belajar menempatkan posisi saya sebagai manajer. Manajer itu bukan berarti ngatur ya Bapak Ibu, bukan hanya ngatur, bukan, tapi ada prosesnya. Saya harus bisa menjadi teman dulu, harus bisa menjadi pemantau dulu, baru saya akan belajar naik menjadi manajer, dalam arti menempatkan posisi saya sebagai manajer. Jadi posisi manajer inilah yang disarankan ketika kita
mendapati permasalahan dalam pembelajaran kita terhadap murid kita. Berikutnya adalah ada keyakinan kelas. Kita 2 materi lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini kalau digambarkan gampangnya itu kesepakatan kelas. Biasanya dalam mungkin mahasiswa tahu kesepakatan kelas ya, biasanya dalam pembelajaran dengan dosen kita buat kesepakatan kelas dulu hari ini nih, pengennya bagaimana kegiatan kita hari ini, biasanya seperti itu ya. Ketika saya di UT Bu Rohminya dengan dosen kita dari Bandung tuh terkadang buat kesepakatan kelas dulu. Ketika saya juga di pelatihan PLPG di Depok, sebelum pembelajarannya buat kesepakatan kelas dulu, pengennya bagaimana hari ini kegiatannya. Di kegiatan prajabatan juga sama, ada kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu kan kesepakatan yang bisa disepakati oleh semua anggota kelas, termasuk tutor atau pembimbing dan dosennya juga. Semuanya harus ikuti kesepakatan kelas tersebut. Berawal dari situ, berawal dari kesepakatan kelas, maka akan tumbuh keyakinan kelas, akan muncul keyakinan kelas. Kemarin, walaupun memang dalam pelaksanaannya ya butuh posisi tadi, butuh posisi sebagai teman, butuh posisi sebagai pemantau, butuh posisi sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi beda dengan tata tertib Bapak Ibu. Tata tertib kan biasanya kita permanennya itu saja. Kalau keyakinan kelas kita bisa evaluasi. Ketika nih sudah tidak relevan atau tidak sesuai, tidak kondusif, kita buat lagi nih keyakinan kelas kita. Dan biasanya kalimat-kalimatnya itu berupa positif, kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat instruksi, bukan, tapi kalimat positif. Contoh, untuk menerapkan pentingnya kebersihan di kelas, biasanya kan tidak boleh buang sampah sembarangan, itu dalam kesepakatan kelasnya seperti itu. Tapi dalam keyakinan kelasnya bagaimana? Kita ganti tuh kalimat perintahnya, jangan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi kebersihan pangkal kesehatan. Ya, di dalam keyakinan kita tanamkan pada anak kita, apabila bersih, lingkungan kita bersih, maka peluang untuk sehat semakin besar. Itu bedanya kesepakatan dengan keyakinan, Bu. Kalau kesepakatan biasanya berupa kalimat-kalimat perintah, kalau keyakinan itu kalimatnya positif tapi membutuhkan penalaran dalam diri anak tersebut untuk bernalar, sehingga dia mempunyai pengertian bahwa dengan bersih maka kita akan menjadi sehat. Seperti itu. Ini tentang keyakinan kelas. Dan bagaimana cara menyusunnya? Nah, di sini ada prosedurnya Bapak Ibu. Prosedur yang pertama, mempersilahkan semua warga sekolah atau murid sekolah di kelas untuk bercurah pendapat. Nih, kita bertukar pendapat. Pengennya kalian seperti apa nanti kita di kelas, pembelajaran yang akan dibentuk seperti apa? Apakah pengennya tugas saja, menulis saja, atau bagaimana? Atau bagaimana kira-kira menciptakan suasana yang kondusif? Teman-temannya harus bagaimana? Itu kita tawarkan dengan cara tukar pendapat. Dan biasanya anak itu disuruh mencatat, Bu. Kita buat kertas yang yang bisa ditempel ya, kertas ukuran kecil itu ditempel, yang kita buatkan nanti tempelkan di kertas yang besar sebagai bentuk penampung wadah atau pendapat dari keinginan murid-murid kita. Tempelkan di situ, nanti kita lihat satu persatu. Oh, ada yang ingin kayak kemarin saya, Pak, pengen sekolah boleh bawa HP. Pak, setiap bulan makan bersama. Itu merupakan keinginan mereka. Makanya saya terapkan, oke, kita sepakat ya. Kita nanti bawa bekal di sekolah, tapi jangan setiap hari, 1 bulan sekali. Setuju? Sepakat? Sepakat. Boleh bawa HP, tapi sebulan sekali. Tapi HP itu bukan untuk bermain. Nanti kita, para menteri tugas, kamu silakan manfaatkan HP itu untuk mengerjakan tugas. Seperti itu, Bu. Jadi itu berawal dari keinginan mereka, bukan kita yang menentukan. Saya terapkan, silakan tulis apa keinginan kamu dalam pembelajaran kita.
banyak beragam Bu. Oh, pengen supaya semuanya dalam kegiatan awal pembelajaran ikut semua dalam perkalian, berdoa dan sebagainya. Nanti kita rangkul yang keinginannya sama, kita wakilkan satu orang saja atau satu pendapat saja, kita tawarkan, kita buat kesepakatan dengan anak-anak kita, murid-murid kita. Nah, setelah itu baru kita terapkan, kita sepakat ya. Oke, program kita untuk kesepakatan kita selama 1 bulan ini seperti ini. Sepakat? Sepakat. Ketika ada anak yang dalam artian tanda kutip melanggar kesepakatan, kita ingatkan. Masih ingat tidak? Pada waktu awal bulan kita buat kesepakatan, ingat Pak, apa kesepakatannya? Tidak boleh ribut. Sekarang kamu ribut, tidak ribut Pak. Berarti bagaimana? Tidak baik Pak, melanggar Pak. Harus bagaimana? Tidak akan mengulangi lagi Pak. Nanti seperti itu. Berawal dari kesepakatan kelas. Nah, ketika kesepakatan kelas ini sudah terbentuk, dengan tadi prosesnya ini mencatat semua masukan, terus menempelkannya di papan atau di kertas, kita pajang biar teman-teman yang lain tahu. Terus setelah semua pendapat dari murid-murid kita tempelkan, disusun dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, apabila ada kalimat-kalimat yang negatif, diganti menjadi kalimat yang positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti kalimat larangan atau jangan tersebut dengan kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kata larangan larinya diganti dengan berjalan saja. Jadi tidak ada kata negatifnya, kata positif semua yang ada. Seperti itu dalam keyakinan kelas. Berikutnya, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Nah, barangkali ada yang tersana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga murid atau warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan. Contoh, keyakinan yang dituju, contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan kelas saling menghormati. Jadi keyakinan kelasnya terbentuk dari pendapat-pendapat mereka. Kita rangkum jadi satu, saling menghormati. Saling menghormati ini lingkupannya luas. Tidak boleh berlari atau berjalan di kelas terus menghormati guru. Maka keyakinan kelasnya adalah saling menghormati atau nilai kebajikannya hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar disepakati. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah atau kelas. Jadi tidak mesti semua keinginan anak kita tulis satu persatu dalam keyakinan kelas, Bu. Kita rangkum yang sekiranya keyakinan yang merujuk pada satu nilai, kita gabungkan saja. Contoh tadi saling menghormati. Menghormati ini bisa jadi nilai-nilai yang di dalamnya adalah berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Itu sudah masuk dalam satu poin saling menghormati. Berikutnya, kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, jangan lupa tinjau ulang kembali keyakinan kelas tersebut secara bersama-sama. Ya, barangkali ada beberapa aturan yang memang nilai keyakinannya belum tepat dari poin-poin yang tadi. Nah, terus sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, tidak mesti ada 20 keyakinan kelas, aduh puyeng, pusing. Jangan banyak-banyak, diberi batasan 3 sampai 7 saja, supaya anak mudah mengingatnya ketika anak itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disebut, kita gampang mengingatkannya. Coba keyakinan apa yang tidak sesuai kamu lakukan hari ini? Tidak menghormati Pak. Nah, berarti kan dia sadar bahwa dia telah keluar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau kembali, barangkali ada evaluasi dalam waktu tertentu. Terus kalau sudah selesai ditempel di ruang kelas. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah ada 3 tahapan biasanya diterapkan dalam menerapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama ada menstabilkan identitas atau stabilizer the identity, adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses.
Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kata ibu, kita tak bisa menempatkan posisi kita sebagai apa dengan murid kita. Tadi ada motivasi anak ya, motivasi manusia. Bisa jadi kayak contoh tadi adik, dia ingin mendapatkan pengakuan, kebutuhan akan penguasaan. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita harus tahu motivasinya apa. Stabilkan masalahnya, identifikasi masalahnya. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi ada kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang tadi kita utarakan, Bu, bahwa anak melakukan sebuah tindakan tersebut pasti ada tujuannya. Ada kebutuhan yang belum dia terpenuhi. Kebutuhan apa kita cari? Apakah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan merasa diterima, ingin mendapatkan pengakuan, kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, atau kebutuhan yang lainnya. Dengan mengetahui kebutuhan apa yang belum dia dapatkan, kita bisa menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut, dalam arti untuk bisa memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Dan yang terakhir dari segitiga Kristus ini adalah menanyakan keyakinan. Tadi setelah keyakinan kita bentuk, kita terapkan keyakinan kelas apa yang seharusnya kita terapkan, keyakinan apa yang harus kita terapkan ketika untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi tersebut. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari materi awal perubahan paradigma belajar, budaya positif, ya, terus keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, terus segitiga restitusi, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan dengan rekan-rekan sebagai berbagi pengalaman dengan teman-teman, supaya ayo kita benahi paradigma kita, pembelajaran kita demi untuk murid-murid kita. Karena kita fungsinya hanya sebagai penuntun terhadap murid-murid kita. Kita tidak boleh memaksakan anak kita atau anak-anak kita harus menjadi seperti ini, tidak boleh. Anak-anak sudah punya potensinya masing-masing, sudah membawa kodratnya masing-masing. Ya dalam agama juga ya Bu ya, ketika umur 4 bulan katanya sudah ditentukan semuanya ya anak itu. Rezekinya, umurnya, jodohnya, nasibnya sudah ditentukan semua. Ada berangkat dari situ, kita tinggal hanya menuntun mereka supaya mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta. Jadi dalam bahasa pendidikan kita tuh hanya bertugas menebalkan saja. Anak ini masih berupa garis sketsa, garis-garis yang samar. Tugas kita menebalkan. Contoh kayak anak yang potensi dalam olahraga, kita tebalkan supaya potensi olahraganya maksimal, seperti itu. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap murid kita. Biarkan mereka sesuai dengan karakteristik mereka. Tinggal kita tuntun saja arahnya mau kemana nih anak ini. Kita arahkan supaya tidak keluar dari koridor-koridor pendidikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terus juga kita kemarin memang dalam pendamping individu ya sudah membuat ide atau gagasan dalam visi misi. Tadi dalam kegiatan Jumat ada tambahan Asmaul Husna, kita sudah praktekkan ya Mbak Neva. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berlangsung seterusnya nih. Barangkali ketika mahasiswa sudah selesai kita bisa gunakan media handphone atau IT untuk Asmaul Husnanya, karena saya juga belum hafal, terus terang belum hafal, harus ada panduannya. Terus juga tentang sarapan pagi bagi anak-anak kita, kemarin di visi misi kita usulkan, Pak kalau nggak salah Pak Ibu Mai jangan nggak usulkan sarapan pagi anak sebelum masuk, baris dulu, diberi pertanyaan, Ibu Ipa ya, nah kita terapkan Bu, kita sedikit demi sedikit coba terapkan ke anak-anak kita. Terus juga apalagi itu ya, ada 4 kalau nggak salah tentang usulan program visi misi yang kita jabarkan kemarin. Nasionalisme tentang peringatan HBN, HBI ya. Kebetulan nanti kita akan masuk bulan Rajab, rencananya tanggal berapa tuh? Kita mau adakan Rajaban. Jumat ya, hari Jumat tanggal 16. Mudah-mudahan bisa terlaksana itu sebagai wujud penerapan
rasa cinta kita, penerapan budaya-budaya positif kita di lingkungan sekolah. Terus juga ada penerapan budaya 5S-nya, Bu Maidah. Nah, duduk es doger, duduk es campur, duduk es poci. Tapi budaya tadi senyum, sapa, salam, sopan, santun seperti itu. Kita coba terapkan, Mbak. Ketika di upacara kita programkan kepada anak-anak kita, kepada seluruh guru-guru kita, bahwa ketika bertemu dengan guru-guru mereka, dengan rekan mahasiswa, minimal ucapkan salam. Kita ingin itu menjadi sebuah budaya bagi sekolah kita, bagi murid-murid kita. Minimal ucapkan salam. Ketika kondisi memungkinkan, bisa dilanjut dengan kegiatan salim ketika bertemu dimanapun dengan guru-guru mereka. Baik, barangkali ada kekurangan, saya mohon kritikan sarannya untuk perbaikan kita bersama. Karena mengingat menimbang waktu sudah siang, waktunya juga sudah mendekati waktu sholat. Kita akhiri saja dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.